lah, jangan orang masih berbicara. Orang ini gak bisa untuk kasih kita untuk bicara gitu loh. Orang ini diam terus. Ini Ayo. tanda-tanda setan. Serenda, nggak usah berhibur diri, nggak usah kau bernyanyi. Malamku kudus, nyi sesenyap, sirabara. Sekarang jawab, kapan Yesus sebagai Tuhan? Tunggu dulu, makanya kamu jatuh. iya, di saat saya berbicara seperti ini orang ini kurang ajar banget, nggak sopan. Di sini saya akan menghargai Anda. Saya sopan, saya menghargai Anda, bukan sopan sama Anda. Kita cuma beda umur, bukan beda nyali ya. Saya kasih tahu Anda. Hargailah saya karena saya ganteng. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Jadi jawab. Makanya mendengar dulu Anda supaya nanti kalau coba. Memang saya salah, Anda bisa meluruskan. Oke, silakan. Kalau kamu lebih paham tentang Bible, gitu. Oke, silakan. Aisyah, assalamualaikum. Aisyah, kamu naik tidur ya? Lanjut, iya, silakan Serenda. Pertanyaannya, kapan Yesus sebagai Tuhan? Sebentar. Oke. Kenapa? Kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak dari perjanjian lama itu, Elohim yang di perjanjian lama itu sendiri yang berinkarnasi jadi manusia, gitu ya. Maka ayatnya? Tunggu saya menjelaskan. Terbukti noise. Diskusi itu noise. Ayat dulu baru dijabarkan. Jangan jabarkan sesuatu yang tidak ayat. Ayatnya? Oke. Yang tentang di sini saya akan mengklaim lagi tentang pekerjaan yang dilakukan Yesus Kristus sebelum nabi-nabi ada. Iya. Iya, tapi tidak ada. Ayatnya di mana? Tunggulah. Yang di sini siapa? Ketika dia mengutus para nabi ya. Oke. Diam. Matius 23:34 dia mengatakan, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Di sini dia berbicara tentang mengutus nabi-nabi. Makanya di sini mengklaim siapa Yesus ini, kok bisa-bisanya sementara nabi-nabi sudah ada, Yesus belum ada, tapi kok ngaku-ngaku aku yang mengutus para nabi dan juga para ahli-ahli Taurat gitu kan. Di sini kamu tadi kan percaya bahwa perkataan Yesus itu kamu percaya gitu. Di sini Yesus sendiri mengatakan aku yang mengutus kepadamu nabi-nabi dan orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat gitu kan, di Matius 23:34 itu. Makanya kenapa Elohim yang di perjanjian lama itu, itulah yang kembali di penggenapan itu, kita penggenapan gitu. Makanya kalian di sini kalau mau mendengar orang berbicara, setidaknya kasih kesempatan untuk membuktikan gitu. Makanya apa yang dikerjakan oleh Allah Elohim yang di perjanjian lama, Yesus Kristus telah mengakui gitu loh. Ternyata Yesus Kristus ini bukan hanya sekedar kalian mengatakan ini utusan. Makanya aku bilang tadi, selain daripada utusan juga dia imam. Selain dari imam, hamba. Selain dari hamba, anak Allah, disebut anak Allah. Selain disebut anak Allah, anak manusia, segalanya semuanya itu tertuju kepada Yesus Kristus gitu. Tertuju kepada Yesus Kristus. Tetapi satu sumber yang kalian gak mau cari gitu loh. Satu sumber, siapa sih Yesus ini kok ngaku-ngaku sementara beda jauh tentang kenabian nabi-nabi dan juga malaikat-malaikat. Tetapi nggak ada yang mengatakan. Karena masalahnya kalau dibiarkan ngomong satu kumal ini kamu sapu rata. Yang saya tanya di mana kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Itu yang saya tanya. Iya, di dalam penggenapan. Saya tidak tanya kapan dia mengutus nabi-nabi. Yang saya tanya kapan dia menjadi Tuhan. Di dalam kitab penggenapan memang di satu Masihi kah? Atau setelah dia mati kah? Kapan? Kalau dia mati gitu loh, jujur Sarendra. Kenapa sih? Iya. Kan ada ayat itu. Lah, kamu juga harus tahu. Jangan sampai di matinya doang. Ingat kebangkitannya juga. Makanya dia naik dengan tubuh kemuliaan. Iya. Dia dibacalah. Enggak, satu-satu aja dulu. Kapan dia menjadi Tuhannya itu kapan? Memang di dalam kitab penggenapannya, di dalam kitab penggenapan memang dia agak mengklaim dirinya itu Allah, karena di situ masuk dalam penggenapan berbicara tentang anak. Kemana-mana ini orang ngomong, yang saya tanya kapan dia menjadi Tuhan? Ya, sejak dari perjanjian lama itu, Elohim yang di perjanjian lama itu. Kawan, tidak ada di keimanannya Bani Israel, Hashem, Elohim itu menjadi manusia dan dibunuh. Tidak ada di keimanannya mereka. Itu ajaran kamu ini diadopsi dari Yunani, dari Romawi. Sekarang saya tanya, kapan Yesus menjadi Tuhan? Itu yang harus kau jawab. Sejak dari perjanjian lama udah ku jawab kok. Ayatnya?
ayatnya terbukti bahwa pekerjaan yang Bilangan dilakukan oleh 23, Elohim perjanjian 19. lama, makanya dia mengatakan lagi tadi, apa yang ditulis Musa kan harus Pekerjaan, dipercaya. pekerjaan, dan pekerjaan. Apakah pekerjaan Yesus itu makan babi? Oh, Satu Lukas lagi. 2:21 Bang Jordan naik sini terangin Bang Jordan silakan. Oke, Lukas 2:21 boleh dipakai itu. Lukas 2:11. Telah lahir bagi kita Kristus Yesus Tuhan di kota Daud, begitu. Udah, Bentar Bang Jibril, bentar sini dulu. host aku pamit host, soalnya besok aku mau ini. Ini lagi mau dibantuin sama Bang Jordan malah pergi Bang. Tidak apa-apa, karena udah ada Jordan kan, udah ada Jordan yang Dia mewakili takut Kristen di sini. bertabrakan keinginan mereka. Jadi Ayo Mbak Sari. jadi aku On cam tuh dulu Mbak Sari, standby dulu di sini dulu Mbak Sari. Jangan enggak, turun dulu. udah jam 1 sih, udah jam tidur. Enggak, kamu juga paling masih Oh. keliling nanti lihat aja. Aku malah nggak tahu. Enggak. Oke, salam, assalamualaikum, Bu. Bagus sekali, Salam Bu. Bang Jordan. Jawabannya Kemana wae mantap, sampai Pak Jordan. mantap sekali, Bu. Mantap Nenek Mukiper. Cek Ben, sekarang saya tanya samamu, kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Di keimanannya Bani Israel. Kapan Yesus itu menjadi Tuhan dalam keimanannya Bani Israel? Yesus itu sudah dari sana jadi manusia karena dia dalam merendahkan diri, Pak. Dari sana menjadi manusia? Kamu ngomong yang betul apa ini? Berarti Ya, Tuhannya Musa itu manusia gitu? waktu di zaman Musa dia adalah roh, Belum jadi manusia kan? tapi ketika kasih itu mau diwujudkan, maka dia menjadi manusia untuk mendapat manusia. Oke. Sebelum kita kemana-mana, saya tanya dulu, kamu ini Trinitas atau Oneness? Tidak menjadi masalah. Sama-sama kami Kalau tidak menjadi masalah, kalau Trinitas, Yesus itu bukan Allah, Allah bukan Roh Kudus. Kalau Oneness, ya kau boleh mengatakan Yesus itu Allah. Yesus adalah Tuhan, Allah, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Gembala yang baik. Oke. Sekarang saya tanya, kapan dalam keimanannya Bani Israel beriman kepada Hashem itu menjadi manusia dan dibunuh oleh ciptanya? Kapan? Itu sudah ada dalam nubuatan. Nubuatan di dalam Yesaya kan sudah jelas. Di mana Yesaya itu dikatakan Hashim akan dibunuh? Langsung baptis saya, coba. Di mana ayatnya? Di dalam Pelan-pelan, Pak Supir. Yesaya 9. Mana? Ayat 6. Gimana? Berapa? Yesaya 9 ayat 6. Bapa. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan di situ Hashim akan menjadi manusia dan dibunuh ya. Iya, ada banyak ayatnya. Oke, nanti Yesaya di dalam berapa Yesaya, tadi itu? Yesaya berapa? Yesaya 9 Ayat 6. Isinya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kapan Yesus menjadi lambang pemerintahan, Pak? Kapan Yesus menjadi raja? Bukannya raja yang dibunuh sama Israel? Banyak sekali ayat berbicara tentang Yesus. Lagi yang lain lagi. Itu sudah tidak laku, expire. Yang lain lagi. Apanya? Yesaya 9 nomor 6 itu Bang, kalau kau orang Melayu, kecuali kalau kau orang Korea, kone Jawa, itu kau tidak paham. Telah lahir itu berarti sudah ada. Kapan Yesus lahir? Di zaman Nabi Yesaya. Jadi jangan kau mengajari dogmamu di sini. Coba sekarang saya tanya, kapan di keimanannya Bani Israel beriman Hashem itu menjadi manusia dan dibunuh sama ciptanya? Kapan? Jadi nubuatan Pak itu bervariasi Pak. Jadi itu menyatakan peristiwa yang akan terjadi Pak. Gitu. Di situ sudah terjadi atau belum? Ketika dia mengatakan telah lahir bagi kita, itu belum lahir atau sudah lahir? Coba.
Kata telah lahir di situ menyatakan peristiwa itu akan terjadi dan telah lahir. Oh, arti telah lahir adalah peristiwa. Di mana kau belajar itu? Kamus mana kau belajar? Arti telah lahir itu peristiwa. Nah, nubuatan Sekolah mana itu yang ngajari kamu? peristiwa yang akan terjadi, maka itu sudah mengkisahkan tentang peristiwa Natal, Pak. Bong, jangan kau kemana-mana tentang Natal. Itu bahkan diambil diadopsi dari ajaran pagan Yunani. Dewa Mitra itu lahir 25 Desember. Jangan kau kemana-mana. Sekarang, menurut kamu telah lahir itu artinya adalah Telah lahir itu menyatakan tentang peristiwa yang akan terjadi, Pak, di waktu peristiwa Natal. Jadi itu namanya nubuatan. Kawan, kau belajar dulu bahasa Melayu, kau balik di pondok sekolahmu, kau tanya cigu apa artinya kalau telah lahir? Nubuatan atau sudah ada, gitu loh. Iya, itu sudah menjelaskan, Pak. Jadi sekarang bahasa Melayu mengatakan telah lahir bagi kita seorang anak. Coba. Betul, Pak. Kecuali kalau dia bilang akan datang nanti seorang anak atau akan lahir seorang anak, itu baru benar. Telah lahir, Bung Jordan, ingat jangan bawa doktrinmu di sini. Kami bukan sekolah minggu. Telah lahir itu artinya sudah lahir atau belum? Jawab. Telah lahir itu berbicara tentang sudah ada, kan? Ya, pintar. Bentuk dalam nubuatan. Di mana nubuatan di situ? Di mana? Itu akan terjadi. Di mana dalam ayat itu kata nubuatan? Di mana? Kenapa kau mengurangi menambahkan firman Tuhan? Namanya nubuatan, Pak. Ketawa, coba. Di sifatnya misteri, Pak. Namanya nubuatan. Kok sifatnya misteri? Kiper. Yesus ketika gimana? Perjanjian lama itu sudah dikatakan lewat Musa, lewat Adam ketika dia jatuh dalam dosa. Abraham olehmu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Tapi terperinci siapa yang dimaksud di situ? Siapa yang dimaksud? Anak Maria gitu? Iya, betul, Pak. Oke. Sekarang Bani Israel yang punya Torah, apakah menyembah anak orang? Jawab. Nah, inilah yang mereka tidak percaya, Pak. Nah, sekarang gini, ketika ada kejadian di Malaysia, Al-Hidayah yang boleh dipercaya ataupun Bong Wan sebagai host? Apanya maksudnya terjadi di Malaysia? Aku nggak mengerti. Ketika di Malaysia terjadi banjir, Al-Hidayah yang bilang itu terjadi banjir atau Bang Wan yang bilang tidak banjir? Yang mana kau percaya? Orang Malaysia atau orang Indonesia? Kembali ke apa aja analogi itu sekarang ketika Bani Israel yang punya kitab tidak percaya, kenapa kamu yang ojo-ojo terus berjoget di gereja percaya bahwa itu dia? Kenapa? Nah, di sini, Pak, karena jawabnya Jordan gini, karena kami mau berdangdut, Pak, karena tidak ada ibadah yang berjoget selain Kristen gitu, jawabnya baru betul. Ketawa. Jadi gini, Pak, Yohanes Pembaptis aja mereka tidak suka karena Yohanes Pembaptis ketika di kepala ahli Taurat itu mau juga dibaptis. Ini boleh saya buka? Silakan Bang Jebet. Boleh saya buka Yesaya yang dia bilang nubuatan ini ya? Ya. Tadi saya minta Bang Jordan. Antum bilang Antum bilang Yesaya ini nubuatan, Yesus dan segala macam. Ini saya buka dari Israel Museum Yerusalem. Habis itu di sini ada Isaiah Scroll. Isaiah Scroll ini kitab Yesaya asli dari Yahudinya. Tadi Yesaya 9 ayat 6 ya? Iya, Pak. For a child is born to us, a son is given to us, the government will be on his shoulders. He is, ini apa tulisannya, Pak? Baca aja, silakan. Mau buat silakan, mau menerangkan silakan aja. He is called, Pak. Ini past tense, Pak.
Ya, peristiwa yang sudah terjadi. Iya, jadi di Zaman Yesus, itu. jadi Yesus sebelum Yesaya apa gimana, Pak? Nah, itu adalah ciri khas nubuatan, Pak. Jadi di situ kan berbicara tentang suatu misteri. Ketika bangsa Israel ketika Ini dalilnya dari meyakini mana nih, Pak? Dalil Bapak. Ya, berbicara tentang sebenarnya itu kan berbicara tentang siapa kalau nggak salah itu berbicara tentang anaknya Hizkia kalau nggak salah ya itu. Tetapi itu tidak cocok ditujukan kepada anaknya Hizkia. Kenapa nggak? Kan ini udah jelas nih Pak. Ini pasti Pak. Aduh, Bapak ini ngarang terus Bapak ini. Jangan asumsi Bapak. Ini kan berbicara ketika ditujukan, coba Bapak baca ayat sebelumnya Pak. Oke. Itu berbicara tentang anaknya Hizkia kalau nggak salah itu. Tapi ketika nih burn juga, ed juga, past tense juga. Ya, jadi maksudnya begini Pak. Tapi ketika jadi Pak, tujuan Bapak nyuruh saya baca sebelumnya apa Pak? Saya nggak paham. Iya, ada ayat-ayat sebelumnya itu sebenarnya berbicara tentang anaknya Hizkia, Raja Hizkia. Betul. Nah, nanti yang akan melanjutkan ke pemerintahan kan adalah anaknya Hizkia ketika Hizkia meninggal kan. Nah, sekarang ketika anak itu ditujukan mengenai tentang Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, maka itu tidak akan cocok karena dia itu manusia. Jadi gini Pak, kalau gini Pak, Bapak daripada muter-muter Pak. Ini kan kitab Yesaya ini kan punya Yahudi ya Pak ya? Iya, betul. Ya, kita setuju ya. Nah, Yahudinya bilang Pak, ini Pak. Saya translate ya, apa ini artinya? Ayat-ayat yang salah diterjemahkan mengacu kepada Yesus. Ini orang Yahudi bilang, Pak. Jadi yang Bapak barusan bilang itu Pak. Yang barusan Bapak bilang, ini nih. Iya betul, memang di dalam tapi salah. Makanya saya bilang tadi, orang Bani Israel itu yang benar. Kalau memang Yesus itu Tuhan, karena orang sana yang tempat dia lahir. Bahkan kalau kamu membaca Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagi kita Kristus Yesus juru selamat di kota Daud. Buktinya di kota Daud tidak ada yang menuhankan Yesus hari ini. Kamu yang di Indonesia bahkan tidak sunat, makan babi pula, berjoget di gereja, malah mengatakan dia Tuhan. Kenapa? Ajaran siapa itu? Gini Pak, yang mengatakan itu adalah malaikat, bukan bangsa Israel. Oke. Itu malaikat yang berkata kepada gembala-gembala. Jadi perkataan daripada malaikat itu benar. Nah, benar ya. Jadi yang lahir itu Tuhan ya, betul ya? Tuhan ya yang lahir ya. Oke. Itu yang lahir Tuhan bukan? Ya. Yang lahir itu Tuhan bukan? Tuhan. Oke, Tuhan. Sekarang kenapa di 22-nya dan setelah genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia, siapa dia yang tadi lahir sebagai Tuhan? Membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan besar? Atau Tuhan diserahkan kepada Tuhan atau gimana? Coba. Tidak ada Tuhan besar dan Tuhan kecil. Pengertian yang lain itu adalah Tuhan. Itu menyatakan tentang Tuhan yang mengambil sifat manusia. Nah, di mana di situ dikatakan Tuhan mengambil sifat manusia di mana? Itu yang lahir kok Tuhan yang jadi manusia. Di dalam hanya sifat-sifatan begitu. Kau asumsikan data Bible-mu gitu. Sifat itu adalah sebuah kata untuk menerangkan bahwa yang lahir minum dulu Bang, minum dulu. Kayaknya sudah mau habis suaramu. Yang menjelma menjadi manusia. Oke, saya tanya. Tuhan menjelma menjadi manusia itu tertulis di ayat keberapa? Di dalam Yohanes 1 ayatnya nomor 1. Ayat 1. 14. Yohanes. Firman telah menjadi manusia begitu. Iya. Perkataan siapa itu? Yohanes, Yesus atau Tuhan? Yohanes yang berkata
Sekarang di Yohanes 5 nomor 36, kesaksianku lebih penting daripada Yohanes, kata Yesus. Sebab pekerjaan dari Bapakku yang harus aku lakukan, yaitu Dia yang mengutus aku. Sekarang kau menuhankan Yesus atas dasar Yohanes atau atas dasar dari Yesus? Di sini pengertian dari apa yang Yesus katakan itu bahwa Yohanes ini cuma memberikan kesaksian bahwa dialah itu anak domba, anak manusia. Mana domba lah, manusia lah. Yang mana sebenarnya ini? Manusia atau hewan dia ini? Mana kamu ngomong? Itu istilah bahasanya, anak domba yang nantinya akan akan dikorbankan. Jadi gini, ada suatu makna yang mengatakan muter-muter ini Pak. Lebih apa? Jordan, yang saya tanya itu Tuhan mana diserahkan kepada Tuhan? Siapa Tuhan yang menerima? Tuhan siapa yang diserahkan kepada Tuhan? Jawab, itu aja. Bagaimana ini mengatakan Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Dasar pemikirannya. Bang Jibril, tolong dong. Tolong di Lukas 2 nomor 22 itu. Dari 21 baca perikopnya langsung. Kasih tahu ke dia. Lukas 2:21. Itu ada perikopnya di situ. Karena di 11-nya itu kan lahir sebagai Tuhan toh. 21-nya dia disunat toh. Iya, Tuhan. Sekarang Tuhan dan ketika 8 hari dan dia harus disunatkan. Open kembang. Coba disuruh dia baca. Karena nanti nampak perikopnya. Manusia. Tuhan yang jadi manusia. Iya, nanti sabar. Ditampilkan datanya. Nanti kamu asumsikan Biblemu. Biar kami menunjukkan data, kau bingkukkan nanti. Yang sudah lurus. Nah itu. Berikutnya apa? 2:21. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yang saya tanya itu Tuhan mana diserahkan kepada Tuhan? Siapa yang menerima? Siapa yang diserahkan? Jadi ini kalau saya baca ya. Dan ketika genap, ini menurut pemahaman Bapak ya, saya baca ya. Dan ketika genap waktu pertahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka memberi Tuhan ke Yerusalem untuk menyerahkan Tuhan kepada Tuhan. Tawa sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya bacanya menurut pemahaman Bapak loh, Pak. Maaf ya. Lanjut Bang Jibril, lanjut. Nah, itu aja. Nah, itu coba jawab. Bagaimana itu Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu? Oke, kata diserahkan kepada Tuhan kan. Ini berbicara tentang perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Yahweh. Mana ada Yahweh di situ? Yahweh nggak ada di situ. Astaga. Tentang ajaran itu diserahkan itu kan. Itu memang sebuah ketetapan dari Musa. Dan itu mereka terus lakukan. Bangsa Israel terus melakukan. Di mana ketetapan Musa kamu dapatkan bahwa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Anak kecil yang lahir sebagai Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Di mana ketetapan dari Musa? Di mana? Nah, kata menyerahkan di situ bukan berarti harus kembali ke sorga. Itu merujuk kepada. Emang siapa yang bilang di sorga? Kita tidak bahas sorga di sini. Yang saya tanya, di situ perikopnya jelas. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tadinya lahir sebagai Tuhan toh. Pertanyaannya, itu Tuhan mana? Siapa yang menerima dan siapa yang diserahkan? Apakah Tuhan satu menerima Tuhan dua atau Tuhan dua menerima Tuhan satu gitu? Nah, di sini kan sebelum dia jadi manusia kan, dia ini punya aturan. Sebelum dia jadi manusia, terlahir manusia, dia kan punya, dia adalah Tuhan dan kemudian dia memiliki aturan. Aturan itu sudah dikatakan kepada bangsa Israel lewat hukum Torah. Nah, ketika dia menjadi manusia, maka dia ikuti aturannya sendiri. Itu yang dimaksud. Aturan Tuhan itu harus disunat, begitu? Siapa yang mengajari kamu aturan Tuhan harus disunat? Siapa? Itu yang dikatakan diserahkan. Itu kan diserahkan kepada Tuhan kan? Nah, iyalah. Sekarang saya tanya, itu Tuhan sopo diserahkan kepada opo? Apakah Tuhan HP kecil diserahkan kepada Tuhan Vivo atau Tuhan Oppo begitu? Saya kan sudah katakan tadi bahwa ketika Tuhan berhubungan dengan Musa, dia sudah kasih aturan. Aturannya apa?
Aturannya apa? Sunat, tentang Oh, penyerahan. aturannya Tuhan kepada Musa harus Tuhan disunat begitu. Di mana ayatnya? Sabar dulu. Iya. Ini kan ketika Tuhan kan berhubungan dengan Musa pada waktu itu, kemudian ada aturan kan. Nah, jarak antara Musa dengan Yesus kan ada kurang lebih. Aturannya apa dulu itu? Aturannya Tuhan disunat atau aturannya jangan menuhankan manusia? Aturannya. Aduh, Kami gini tidak aja, menuhankan Jordan ini manusia. dimasukin timnas Tapi aja ini, sebentar. muter-muter kayak bola ini. Enggak apa-apa Bang, kita buat hiburan. Jadi Bang Jordan, saya bukan marah, ini memang begini suara saya. Dari kamu tahu dari Zoom kan? Sekarang coba aturannya Musa yang kamu bilang Tuhan kepada Musa, apakah ada aturan yang diterapkan oleh Tuhan? Wahai Musa, Ane Yahweh harus disunat. Inilah aturan saya gitu. Ada nggak? Itu sudah jelas kan aturan. Oh, di mana jelasnya Bang? Jelas atau dibuat-buat oleh Jordan? Ada di dalam Keluaran, aturan-aturan dan iman. Keluaran berapa? Keluaran berapa coba? Tentang sunat kan itu memang sudah dari dari Abraham, kemudian itu diwariskan kepada Musa. Tentang sunat itu hanya kamu dapatkan di Kejadian 17 nomor 11 sampai 14. Sekarang kamu bilang aturan Tuhan kepada Musa, sedangkan sunat itu kepada Abraham sama anaknya Ismail. Kejadian 17 sampai 14, 11 sampai 14. Barang siapa yang tidak disunat harus dilenyapkan dari kaum sebangsanya, dari kaum saudaranya. Sekarang yang kamu ngalur ngidul mengatakan hukum itu disunat adalah kepada Tuhan, kepada Musa. Ayatnya mana? Ada itu soalnya. Tarik napas lagi. Minum obat Bang Jordan, minum obat. Mana? Betul Pak. Saya ini sebenarnya sudah tidur tapi herannya nggak bisa tidur mungkin ya. Oh, karena ada hiburan Bang. Nggak bisa tidur karena gemetar Pak. Gemeteran Pak ya. Gemeteran Pak ya. Ya memang aku kurang nyaman. Suaraku kan berbeda. Iya kan, agak berbeda. Jadi gini Jordan, coba kamu jawab dengan beralus-alus yang saya tanya kepada Musa. 1600. Gini Jordan, supaya tidak mutar-mutar, coba kamu pahami pertanyaan saya. Di situ jelas ya perikopnya Jordan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simpel kok itu saya tanya. Iya, betul. Itu Tuhan yang lahir itu diserahkan kepada Tuhan mana? Apakah Tuhan itu Tuhan saja disebut tanpa di mana-mana, atau yang diserahkan itu hanya diserahkan kepada Tuhan tetapi tiada Tuhan, atau gimana? Nah, ini Pak, orang Kristen kalau mereka punya bayi sekarang ini Pak, itu dibawa ke gereja, dibawa gereja untuk diserahkan. Ketika Yesus lihat ada anak-anak, dia ini memeluk mereka dan memberkati mereka Pak. Jadi di situ artinya Yesus diserahkan kepada Yesus atau gimana Jordan? Ini kan perintah Pak, yang dimaksud dengan sekarang Yesus diserahkan kepada Yesus atau Yesus diserahkan kepada Tuhan, yang mana yang benar nih? Diserahkan kepada Tuhan kan ini dalam arti aturan dari, sekali lagi aturan yang sudah. Yesus diserahkan kepada Yesus, Yesus mengikut aturan Yesus, begitu? Iya, betul sekali. Oke. Yesus diserahkan kepada Yesus, Yesus mengikut aturan Yesus. Sekarang pertanyaannya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu kan sudah dibilang tadi Tuhan. Oke, Tuhan kan? Tuhan toh? Iya. Apakah ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia datang untuk membuat pembuatan, makanya dia nggak bisa berbuat lebih. Bahkan Pak dia sampai mati di kayu salib. Kalau berpikir, kok Tuhan bisa mati? Ini sekarang kapan Tuhan tidak boleh berbuat lebih? Kapan? Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, kapan tidak boleh berbuat lebih? Oh, kalau untuk bangsa Israel kan dia itu memang punya otoritas, tapi kan dia menjadi manusia.
Di mana, Bang? Dia menjadi manusia inilah yang membuat dia terbatas. Oke, Keterbatasan itu terbatas. berdasarkan nubuatan-nubuatan. Oke. Enggak apa-apa, karena kamu muter-muter saya ikut. Sekarang, ketika ditumbak di Yohanes 19:34, Tuhan itu ditumbak oleh ciptanya, begitu? Iya, betul. Memang seperti itu. Oke, Tuhan ditumbak oleh ciptaannya. Ketika dia mati 3 hari, Tuhan itu mati gitu? Ya memang dia mati kok. Oke. Bagaimana dengan 1 Timotius 6:16 yang dikatakan dialah yang tidak takluk kepada maut, tidak takluk kepada kematian. Iya. Tidak dilihat oleh manusia. Itu siapa? Dalam arti, Pak, bahwa Kok dalam arti lagi? Dalam artinya, ketika dia mati, tidak selamanya berada di dalam kematian itu. Oke, tidak selamanya. Pura-pura mati gitu ya. Pas mati 3 kali itu yang menggantikan Tuhan siapa, Jordan? Pas Yesus mati 3 hari itu yang menggantikan Tuhan siapa? Katanya tidak selamanya. Sekalipun dia di dalam maut itu, Pak, dia tetap Tuhan. Karena dialah yang mengalahkan maut itu. Sebab maut itu adalah ciptaannya juga, Pak. Oke, Jordan. Itu ada dari sinilah kemudian, Jordan dengar. Dari sinilah kemudian jelasnya bahwa kamu ini penyembah jenazah atau penyembah mayat lebih tepatnya. Karena di Yohanes 20:3 dikatakan oleh Maria Magdalena, dan kami mencari jenazah Tuhan Yesus, tetapi kami tidak tahu di mana mereka meletakkan jenazah Tuhan Yesus. Berarti kamu sedang menyembah jenazah saat ini. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Yesus kan dia datang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dinubuatkan. Kita tidak ke aturan lagi, Jordan. Yang saya tanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Dia bangkit sendiri atau dia dibangkitkan oleh orang lain atau gimana? Dia mengatakan di dalam ayat itu, aku menyerahkan nyawaku dan aku akan mengambilnya kembali. Oke. Yesus menyerahkan kepada Yesus atau siapa? Dia menyerahkan itu kepada murka Allah. Mana? Apa? Murka Allah? Neraka itu, Pak, adalah murka Allah, Pak. Disiapkan. Oh, Yesus menyerahkan kepada neraka nyawanya gitu atau gimana? Iya, karena oh berarti Yesus di neraka selama 3 hari gitu? Oh, belum sampai ke sana, baru sampai di alam maut, Pak. Oh, di alam maut. Sekarang pertanyaannya, Yesus itu dibangkitkan atau dia bangkit sendiri? Dua-duanya, Pak. Kok dua-duanya? Iya, dia bangkit sendiri. Tuhan tapi kok ada juga roh. Ya memang karena dia kan. Gimana ini? Tujuannya kan ketika manusia jatuh dalam dosa kan Tuhan bilang pastilah engkau mati, disiapkanlah neraka. Itu jadi Tuhan. Sudah Tuhan menubuatkan bahwa ketika Tuhan mati masuk neraka Tuhan itu, begitu Jordan ya? Ketika Tuhan mati Tuhan itu masuk neraka gitu? Belum sampai ke situ, Pak. Tapi kamu yang sudah bilang tadi kok. Kamu bilang Tuhan itu mati dan dia akan diserahkan ke neraka. Kamu yang bilang bukan saya. Salah Bapak. Salah Jordan. Gimana? Yang betulnya bagaimana? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah murka kan. Murkanya itu adalah kematian, neraka. Ya. Oh iya, lupa saya Bang ini. Itu 36-nya juga. Apanya? Sekarang di situ menurut Bible sebenarnya Yesus itu dibuat menjadi Tuhan itu, Jordan. Oh ya, dibuat Tuhan itu sebagai penguasa. Tapi janganlah kita melihat bagaimana dia menjadikan Tuhan. Tapi yang saya sudah katakan tadi, Abang bilang kan bangkit sendiri. Iya, mau bangkit sendiri atau roh yang membangkitkan dia itu. Yang penting ditebus gitu ya. Sebagai penjelasan. Daripada misalnya ya ada nabi yang membusuk di sana tidak dapat mengalahkan maut. Nah, Yesus mampu karena dia yang menciptakan kematian itu. Oke. Dasarnya kamu menuhankan Yesus karena dia bangkit dari kematian, begitu, Jordan? Bukan.
Tuhan. Kan sudah saya katakan di dalam Lukas 2, malaikat Gabriel mengatakan kepada gembala bahwa yang lahir menjadi manusia itu adalah Tuhan. Nah, di 22-nya itu Tuhan diserahkan kepada Tuhan siapa? Itu yang dari tadi muter-muter, kamu ulang lagi di situ. Iya, karena saya sudah katakan ketuhanannya dia bukan mau dijadikan dia sebagai Tuhan, bukan. Tapi dia memang sudah dari sana dia Tuhan. Di mana ayatnya dia dari sana Tuhan? Sekarang di Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan. Kisah para Rasul 2:36 Allah telah membuat dia menjadi Tuhan. Yang mana yang benar? Di dalam Lukas itu penjelasannya itu bagaimana ketuhanan ini berbicara tentang kekuasaannya itu loh. Penguasaan Tuhan ini yang dijadikan menjadi Tuhan. Tetapi ini istilahnya adalah kayak penggandaan, lebih memperjelaskan gitu Pak. Memperjelaskan gitu apa kalau muter-muter? Tuhan. Coba jawab saya, itu Tuhan di Lukas 2:21, Tuhan Yesus setelah disunat diserahkan kepada Tuhan. Coba jawab, jangan muter-muter. Itu Tuhan mana diserahkan kepada mana? Iya, kan saya sudah katakan diserahkan kepada Katakan apa tadi? Adalah sebuah kebiasaan orang Yahudi dan orang Kristen ketika kebiasaan orang Yahudi bahwa ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan, begitu ya? Iya, jadi itu berarti semua orang Yahudi dan semua Kristen itu Tuhan gitu. Loh, kamu bilang kebiasaannya orang Yahudi dan Kristen itu diserahkan kepada Tuhan, semua orang Tuhan gitu. Jordan gini Jordan, bola itu kalau digocek-gocek nanti akhirnya gol juga Jordan. Apanya golnya? Apa gol apa? Aku kan ngerti Pak, analoginya Pak. Kamu ditanya dari tadi sama Al-Hikmah ya, ditanya Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan siapa, tinggal jawab itu loh, jangan muter-muter. Kata Tuhan di sini mengandung arti penyerahan kepada Tuhan itu berbicara tentang aturan yang saya sudah kasih gambaran. Orang Kristen kalau punya bayi itu dibawa kepada Tuhan. Yesus kan ketika jadi manusia dia diserahkan kepada Tuhan. Oke Jordan, oke. Sekarang gini Jordan, Yesus waktu disalib itu bicara apa Jordan? Detik-detik mau mati itu. Ada 7 ya, status saja gini aja. Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Itu gimana? Kan itu harus penggenapan buatan, makanya saya sudah katakan. Iya, Eli Eli lama sabachthani itu apa artinya? Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah. Nah, apa Pak? Loh, kok pada diam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Suaranya agak serak gitu Pak. Waalaikumsalam. Ini tadi abang itu kepental ya? Oh, kepental barat signal ya. Silakan lanjut. Jadi kalau diskusi yang seperti ini, alhamdulillah Jordan, semakin kamu begini bicaramu, alhamdulillah kelak nanti 2-3 hari lagi akan ada lagi mualaf. Alhamdulillah. Terima kasih. Lanjut yang lain lagi. Semakin kamu mengasumsikan Biblemu, maka semakin itulah orang-orang akan berpikir bagaimana mempertahankan iman doktrin yang tidak alkitabiah dan memaksakan anak orang untuk dijadikan Tuhan sebagai tumbal penebus dosa. Gitu. Lanjut. Lanjut. Kalau seandainya Tuhan menjadi misalnya binatang, menjadi tumbuh-tumbuhan, apa sih faedahnya di sana? Tapi dia menjadi manusia karena sudah dilihat Tuhan sendiri bahwa tidak ada manusia yang layak menebus. Pak Jordan. Ya. Daripada kita kuliah daripada kelas minggu. Ya. Bapak, kalau saya tanya iman Bapak dasarnya apa Pak? Dari dasarnya?
Iman saya ini dasarnya dari Yesus, Pak. Iya, Bapak tahu Yesus itu dari mana, Pak? Dari Alkitab. Dari Alkitab, cakep. Jadi Bapak yakin betul apa yang dikatakan Alkitab itu 100% dari Yesus atau dari murid-muridnya, betul nggak, Pak? Betul, 100% lah. 100% ya. Itu pengalaman ditambah dengan pengalaman pribadi, Pak. Waduh, kalau pengalaman pribadi tiba-tiba didatengin Yesus sih, wah agak ngeri ya, Wah, Pak. iya itu. Karena kalau logikanya, Pak, kalau saya ya, ini logikanya ya, kalau Yesus itu pencipta matahari, Pak, saya ngelihat matahari aja nggak kuat, apalagi ngelihat yang ciptain, gitu loh. Itu logika saya. Tapi Bapak bisa ngelihat yang menciptakan matahari itu, wah, saya salut sih, wah, Bapak keren. Itu satu. Kedua, menurut Bapak Alkitab yang Bapak pegang sekarang itu memang ada korelasinya langsung sama murid Yesus? Korelasi dalam arti apa, Pak? Hubungan. Ada benang merahnya, ada jelas saja. Gimana, Pak? Gimana? Jelaskan ya, Pak. Yesus mengatakan, pergilah kamu, beritakanlah Injil. Bukan. Maksud saya korelasi ke yang 4 penulis ini, Pak. Kan penulisnya ada Markus, Yohanes. Benang merah dari segi apa, Pak? Maksudnya? Dari segi kenyataannya, Pak. Dari segi faktanya. Fakta dalam bentuk apa? Saya kurang paham pertanyaannya, Pak. Jadi LAI kita atau dari kitab-kitab yang Bapak pegang sekarang itu dasarnya dari kodeks, dari buku Sinaiticus dan Vaticanus itu yang ditemukan di tahun 325. Bapak tahu nggak soal ini? Oh, Bapak mau bicara tentang manuskrip, salinan-salinan. Nggak cuma sampai situ sih, tapi kita nggak usah pergi detail karena Bapak mungkin akan bilang, wah saya nggak mempelajari sampai ke situ. Betul nggak? Iya. Nah, tapi si Sinaiticus dan Vaticanus ini keluarnya yang saya sambung narasi saya. Itu keluarnya di 325, Pak. Ditemukannya di tahun 325 dan penulisannya juga di 325. Berarti abad keempat. Lalu? Nah, itu Bapak gimana yakin, Pak? 100% Bapak taruh seluruh hidup Bapak, seluruh keselamatan Bapak, sementara ini kita belum tentu ada hubungannya sama Yesus. Siapa bilang? Pak, itu Bapak sudah katakan bahwa itu ditemukan tahun abad keempat. Berarti sudah ada yang mengkanonisasi Alkitab itu, Pak. Betul. Iya. Betul. Nah, itu dicatatnya di 325 di abad keempat. Ya. Jadi itu sudah sudah tertata sebelum abad itu kan? Enggak. Itu penulisannya, Pak. Tes karbonnya, kertas yang dituliskannya itu ditulis tahun 325. Oh, jadi maksudnya begini, Pak. Itu kan ketika penulisan itu, kita mulai di dalam ketika salah satu contoh, Paulus menulis surat-suratannya, ya kan? Itu ada di dalam bukti-bukti bagaimana Paulus menulis surat kepada Roma, Korintus. Itu nggak ada, Pak. Itu surat-surat itu nggak ada, Pak. Itu ada salinannya tuh yang di 325 ini, Sinaiticus sama Vaticanus. Nah, itulah maksudnya, Pak. Kan itu aslinya kan tidak bisa ditemukan, tapi itu disalin, Pak. Itu yang disebut salinan kan. Kalau dari ajaran Bapak kan itu hafalan. Nah, saya lebih yakin tentang salinan daripada hafalan, Pak. Oh, enggak, karena maaf nih Pak, saya mengkoreksi Bapak ya. Memang kita dihafal, memang ada hafiz Al-Quran sampai sekarang masih ada 100 juta orang yang hafal Al-Quran dari A sampai Z, yang dari Al-Fatihah sampai Al-Nas. Tapi kita tertulis juga dan ada buktinya memang yang ditulis itu pas waktu zaman Nabi Muhammad masih hidup. Tapi saya nggak usah ke sana karena itu beda zaman ya, yang satu abad ke-7, yang satu abad pertama. Balik lagi ke tadi, Pak. Bapak yakin dari mana kitab yang ditemukan di abad keempat ini itu Yesus? Kenapa, Pak? Karena gini. Ini faktanya ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena faktanya ya, Pak ya. Waalaikumsalam. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set, Bang Ataku, suaranya kegedean kayaknya. Bang Ataku headsetnya.
Gini Pak Jordan, faktanya ya, Yosua namanya tuh aslinya Yosua, itu orang Yahudi berbahasa Ibrani. Murid-muridnya juga orang Yahudi berbahasa Ibrani. Ngomongnya Aramaik. Kitab yang ditemukan di abad 4 ini bahasa Yunani, Pak. Dan ajarannya ajaran pagan. agar ajaran pagan Oke, gimana? tahu Pak Pendeta. Gini Pak, itu kan kita lihat bahwa apa yang Bapak katakan tentang bahasa dan bahasa Aramaik kan bahasa percakapan mereka. Betul. Bahasa kitab suci kan Ibrani, tapi bahasa internasional pada waktu itu kan bahasa Yunani. Bapak tahu nggak Yahudi itu dijajah sama Roma ini berapa tahun, Pak? Di zaman Yesus lah yang jelas itu. Nah, ini sekarang saya kasih tahu, Pak. Itu dari minus 63, dari minus 63, dari minus 0 sebelum Masehi. Sebelum Masehi sampai 313, Pak. Itu berarti 350 tahun, Pak. Iya, Itu kurang lebih sama seperti Indonesia dijajah sama Belanda. Apakah kita pindah, Pak? Apakah dari 350 tahun itu kita tiba-tiba semua tulisan kita berubah jadi Belanda, Pak? Oh salah Bapak, gini Pak, kan ketika Coba bisa dijawab dulu nggak Pak? Tunggu, bangsa Yunani kan ini mengalahkan. Bisa dijawab dulu nggak pertanyaan saya Pak? Roma, sorry. Romawi ini kan mengalahkan kerajaan Yunani. Tetapi Yunani pada waktu itu sudah kan menyebarkan bahasa mereka. Ketika Romawi ini berkuasa, mereka belum bisa menerapkan bahasa mereka kan. Pak, waktu kita dijajah, Bapak bilang kan bahasa internasionalnya. Iya Yunani kan. Nah, itu nggak ada dalilnya. Bapak ada dalilnya Pak? Karena saya ada dalilnya. Ini saya bisa cek dari Saveria. Kalau orang Yahudi itu penulisan literatur mereka tetap bahasa Yahudi Pak. Iya, kalau untuk Yahudi kan itu tidak salah Pak. Tetapi kan pada waktu Yesus mengatakan kepada tunggu Pak. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, dia katakan begini, jangan dulu engkau keluar di Yerusalem sebelum engkau dipenuhkan menerima kuasa Roh Kudus. Setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, kan ini Rasul Petrus kan berada di Yerusalem. Sebentar dulu. Tetapi pada waktu itu kan Paulus ini sudah dipanggil untuk Tuhan untuk pelayanan. Dialah yang merintis Pak pelayanan ke Eropa sana Pak. Kemudian para murid-murid yang lain mengikuti dia, termasuk Petrus pada waktu itu. Kan mereka mati di Roma sana. Itulah karena mereka. Ini narasi Bapak dalilnya dari mana Pak? Itu di dalam Alkitab kan begitu jelas. Paulus membuka pelayanan, misalnya Galatia, Korintus, itu dia buka semua. Yang surat-surat itu ya, yang akhirnya dipenggal di Roma ya. Iya, makanya dia ini kan mengirim surat kepada Korintus, Galati, ke mana itu. Itu bukti bahwa dialah yang menyebarkan Injil ke Eropa. Kemudian diikuti oleh Petrus yang pada akhirnya mereka kan mati berdua di Roma sana. Nah, di sana kan pada waktu Paulus ini disidangkan. Ini Bapak akhirnya jadi sekolah, jadi ini. Tunggu. Ini kan sejarahnya begini Pak. Paulus ini kan ditangkap oleh sejarahnya Bapak ambil dari kitab yang saya tadi bilang asumsi Pak di abad 4 Pak. Itu salah kaprah, makanya saya bilang. Balik lagi ke tadi ya Pak ya. Bapak percaya bahwa Alkitab ini ditemukan di abad 4 ini, yang karbonnya di abad keempat ini, cerita tentang abad 1, yang abad 1 ini orangnya orang Yahudi, berbahasa Ibrani, bertulisan Ibrani, berbicara Aramaik, dan tiba-tiba kitab ini dan agama ini besarnya di Italia Pak, di Vatikan, bukan di Yerusalem. Pak, saya koreksi pernyataan tadi ya. Ditemukan bukan, itu pengkanonisasi. Itu dibukukan Pak, di abad keempat.
Tetapi itu Bapak kan salah ada lagi, Bapak jangan ini. Nah, ini yang saya kasih tahu ya, Pak ya. Kalau kanonisasi itu dari tahun 170, Pak. 170, 240 nih namanya Mauritian Fragment, Origen, Hilary of Poitiers, Chalcedon, Council of Laodicea, Letter of Antiochus. Ini baru sampai ada 22 kanonisasi sampai tahun 730. Nah, iya jadi betul. kanonisasi itu bukan kitab, Pak. Iya belum. Memang Nah, itu itu kan ada makanya proses. jangan lari. Kok saya nanyanya kayaknya simpel deh, Pak. Kok Bapak malah ke Iya, kanonisasi tapi sih? di abad keempat inilah maka lengkaplah itu Kejadian sampai Wahyu kan. Mm-mm. Tapi abad-abad sebelumnya itu baru diselidiki apakah ini mau dimasukkan atau tidak. Mm-mm. Ada yang Itu dikeluarin yang juga, terjadi. ya kan? Iya, ada kan yang pada waktu abad pertama, kedua, ada yang pertama, oh jangan dulu dimasukkan karena ada beberapa pertimbangan. Mm. Nanti ketika abad keempat baru lengkaplah Kejadian sampai Wahyu gitu, Pak. Ya, tapi poinnya tetap saya ini, Pak. Jadi di abad keempat ini ada kitab Vatikanus sama Sinaiticus yang penulisnya masih anonymous, yang kita belum tahu siapa, habis itu dinamain Yohanes, Lukas, Matius, satu lagi Markus. Dan itu belum ada sampai sekarang, sampai detik ini, Pak, belum ada bukti konkret kalau mereka memang yang nulis, Pak. Dan Gini, Pak. tulisannya itu Greek Koine, Yunani, dan ajarannya pagan. Sementara Yesus sendiri nggak ngajarin itu. Gimana, Pak? Kalau mengajarkan pagan, siapa yang disebut pagan di sini? Kalau mengajarkan pagan. Oke, gini, Ajaran Pak, pagan itu yang mana, Pak? Iya, sebentar saya buka ya. Kan inti pengajaran mereka tentang Yesus, Pak. Oh, sebentar saya buka, Pak, sebentar. Tadi kan Bapak sudah tahu bahwa ini Pak ya. kanonan ini kan dari abad pertama, kedua, Pak, ketiga. sebentar, Pak. Sebentar. Ini dari website World History of Encyclopedia. Ini dunia ya, Pak ya. Jadi ada namanya Dewa Horus, Pak. Dewa Horus nih gini dia burung. Saya udah cari tahu lahirnya 25 Desember si Dewa Horus ini, Pak. Habis itu begitu sebentar, tenang aja, Pak, santai aja. Kita cuma baca-baca di sini. Di sini diceritakan dia di Mesopotamia dan ibunya itu perawan. Tap layar yang bawah ya, tap layar. Nah, ini apa namanya? Ini si Isis. Dewa Isis ya, Bang Jibril. Ini dewa bukan ibunya, perawan. Isis. Habis itu ini Horus. Ya. Nah, habis itu di sini dikasih tahu kalau si Osiris ini dimasukkan ke dalam box ke Nil. Habis itu dibuang ke casket bloated down to river, three shores to Byblos. Itu tahun berapa, Pak, itu? Ini 3000 tahun sebelum Yesus, Pak. Oh, waktu zamannya Abraham barangkali ya. Betul. Nah, di sini jelas nih. Nah, Greek. Translate aja ya. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Byblos, buku dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab. Jadi kotanya si Horus ini, Pak, yang lahir tanggal 25 Desember, disebut Byblos. Ya. Habis itu apa lagi ya? Habis ini di sini juga dijelaskan bahwa ini memang diresapi oleh orang-orang Romawi untuk jadi orang Romawi itu zaman Romawi ya, Bang Jibril ya. Iya, betul. Nah, ini kan kalau Bapak lihat ini, bentar ya. Waalaikumsalam semua. Ini, Pak. Ini kan ini ya?
Nah, kalau masalah gambar kan itu Oh, oke, siap. nggak terlalu Enggak. gimana sih? Kami kan berdasarkan Sejarah iman itu. kami, Habis itu dibimbing oleh pendengaran Oke, Bang kita. Wang. ini saya translate aja ya. Dan setelah menimbulkan apa yang disebut kontroversi, Horus Yesus yang juga dikenal sebagai kontroversi anak Tuhan, Harpur mengklaim bahwa agama Kristen diciptakan sepenuhnya dari mitologi Mesir dan bahwa Yesus Kristus hanyalah imajinasi ulangan Horus. Nah, lucu ya Pak ya? Nggak, makanya. Nggak, makanya. Jadi itu kalau saya ngomong kan ada dasar ya Pak, kan Bapak menanya kenapa saya bilang itu pagan. Jadi kitab yang ditemukan di abad 4 ini yang bahasanya Romawi yang terinfluence dari ajaran-ajaran ini, itu gimana Bapak bisa mempercayai bahwa itu benar Yehosua yang abad pertama itu Pak? Karena sampai sekarang, sampai detik ini saya ulang, nggak ada bukti konkret bahwa tulisan-tulisan itu memang dari mereka, Pak. Begini Pak, sampai sekarang ini bangsa Yahudi ini menolak Yesus sebagai Mesias. Betul. Berarti dapat dibuktikan bahwa dia itu pernah ada. Betul. Jadi bukan berdasarkan tentang apa cerita mitologi seperti itu Pak. Seandainya bangsa bukan. Israel Tadi saya ke sana karena Bapak bilang dari mana Anda dasarnya pagan. Nah, kan saya ke situ. iya. Ya. Jadi kalau Bapak udah setuju sama statement saya, ya kita nggak usah ke sana lagi gitu loh. Iya kan itu kalau dilihat dari budaya zaman itu, tapi kehadiran Yesus pada waktu itu, ini pembuktian itu tidak seperti di dalam ajaran pagan seperti itu Pak. Karena itu bukti-bukti kehadiran Yesus di zaman sekarang ini bisa ada makamnya di mana, cerita-cerita di Alkitab itu begitu sistematis, kota-kotanya, letak-letaknya di mana. Bahkan sampai sekarang ini Pak, bangsa Israel ini kan menolak. Tapi ada satu nubuatan yang sementara ditunggu, yaitu kapankah Israel ini, Yahudi ini akan menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, nubuatan ini Pak, ini akan merujuk kepada peristiwa yang sementara terjadi Pak, termasuk perang yang ada sekarang ini Pak. Mereka ini masih kuat. Ketika mereka masih kuat, wah, Pak, ini jadi muter-muter kemana-mana Pak. Enggak, Karena sebenarnya tadi simpel. Pertanyaan saya simpel tadi Pak. Bapak dari mana? Bapak selain imani saja. Tapi kalau Bapak jawab imani saja nggak ada masalah sih. Tapi selain imani saja, Bapak tahu dari mana kitab yang berbahasa Yunani yang ditemukan di abad 4 ini, yang berisikan tentang ajaran pagan, itu ada korelasinya langsung dengan Yosua? Pak, suratan-suratan dari Paulus, ini kan saya sudah katakan mereka ke Eropa. Kan pada waktu bahasa internasional pada waktu itu kan Yunani. Jadi kepada jemaat-jemaat tertentu, Korintus dan lain-lain sebagainya, itu mereka sudah tahu karena mereka sudah keluar dari Israel. Mereka merujuk ke naik ke utara, kemudian ke Eropa sana. Nah, karena mereka sudah membaur dengan dunia internasional, maka mereka ini, katakanlah ini, mereka sudah tidak tahu lagi ya tentang bahasa asli mereka. Maka ditulislah oleh Paulus dari bahasa Yunani, Pak. Begitu. Jadi bukan karena tadi tradisi itu kemudian dimasukkan, itu bukan. Karena menyesuaikan dengan kondisi jemaat pada waktu itu, yang dimana mereka sudah berada di tanah orang. Oke, biar saya jelasin lagi ya Pak ya. Kalau soal koneksi ke tadi itu, dewa-dewa Pak. Ini ada sekarang dewa Atis Pak. Ya, ini saya translate aja. Lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember, disalibkan dan dibangkitkan setelah 3 hari. Ini namanya Dewa Atis. Keren ya. Abis itu di sini dia disebut juga, sebentar ya, saya translate. Dia adalah seorang gembala. Nah, habis itu on Black Friday nih. Saya translate lagi. Pada Black Friday, hari Jumat, dia disalibkan di sebuah pohon di mana darah sucinya mengalir untuk menembus bumi. Ini cerita si Atis, Pak.
Artis ini siapa? Aris itu, Pak. Artis ini dewa pagannya Yunani, Pak. Oh iya. Iya, Nggak Mau masalah, menyembah Pak. Kalau Tuhan atau misalnya menyembah alur dewa ceritanya ini? seperti itu, Pak. Bagi saya sih nggak ada masalah. Tetapi tentang Yesus ini adalah kisah nyata yang dimana sampai sekarang ini membuktikan orang yang masih membenci dia itu masih diwariskan. Jadi saya tidak mengatakan menolak apa data-data Bapak. Saya sih menerima aja, tetapi itu berbeda dengan Yesus. Sekalipun ceritanya mirip, bahkan namanya bisa sama. Tanggalnya persis, Pak, 25 Desember dari Nggak 365 masalah. hari yang orang bisa dipilih hari itu. Nggak masalah, Pak, bagi saya. Saya katakan contohnya, kan kemarin, kan sebelum tahun ini kan pemerintah mengakui bahwa Yesus yang naik ke sorga bukan Isa Al-Masih kan. Jadi ini bisa saja terjadi seperti itu. Ada sosok yang sama, Kebetulan ya, Pak. nama yang katakanlah sama karena logatnya yang berbeda, tapi ceritanya berbeda. Jadi ini Pak berbicara tentang silakan misalnya sosok sama, ceritanya sama, tapi yang kami tahu dia hidup sampai sekarang, artinya dia bangkit ini Pak, itu dibuktikan dengan satu bangsa yang masih hidup, yang masih membenci dia Pak. Setuju. Enggak, tapi balik lagi ke pertanyaan saya tadi, Pak. Berarti memang imani saja ya, Pak ya? Oh, faktanya itu ada Pak. Bagaimana mengatakan korelasi antara kitab yang Bapak imani sekarang yang ditemukan di abad 4 bahasa Yunani yang ajarannya pagan yang tadi saya tunjukin buktinya itu ke Yesua yang mengajarkan tauhid karena beliau nyuruhnya kan Bapak nyembah bapaknya apa namanya Tuhan yang dia sujud-sujudin itu Pak. Iya betul. Tapi kan kalau di dalam kekristenan, memang tadi ada yang mengatakan kan, tadi ada Tritunggal, ada Oneness kan. Jadi Tuhan yang jadi manusia Pak. Jadi begini Pak, saya kembali kepada tentang Tuhan yang jadi manusia itu Pak. Tuhan yang jadi manusia itu dari semua agama yang Tuhannya mesti bisa dilihat, didengar, diraba, itu pagan Pak. Sama seperti Thor, Zeus. Dewa itu Pak. Nah, itu kan mesti ada patung yang di dalam tempel mereka yang mereka doakan, itu kan berhala, Pak. Sementara Yehosua nyuruhnya jangan nyembah berhala, Pak. Malah nyembahnya yang ada di atas, Tuhan Bapa, Allah Bapa. Iya betul, makanya dia kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau misalnya ada patung menyerupai Yesus, saya katakan ini ada sebenarnya kesalahan besar, Pak. Tidak boleh ini Bapak udah ini nih Pak. Yuk asyhadu. Enggak. Jadi, gimana Pak? Gini, Pak. Jadi Yesus ini Pak, dia ini membuktikan dia ini berkuasa karena dia mengatakan bahwa aku akan menyatakan diri kepada yang suci hatinya Pak. Dan itu terbukti Pak. Jadi bukan berbicara tentang imani aja Pak. Kuasanya di mana Pak? Kan dia sendiri yang bilang dia nggak bisa melakukan apa-apa tanpa bapaknya Pak. Pak di sini tapi udah ada itu ajaran malah jadi kesubstansinya yang kita jadi gini Pak, ada apa yang Bapak tampilkan itu tentang ajaran pagan Pak. Ini bisa dibantah karena apa? Bapak lihat saja ada begitu banyak hamba Tuhan yang punya mujizat karena mengatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Itu dibuktikan di dalam Alkitab itu sendiri. Mujizat gimana Pak maksudnya? Ada orang yang sakit disembuhkan. Bapak sudah dengar kan? Bapak dengarkan siapa yang dipakai oleh Tuhan di Kalimantan, Balikpapan? Oh, kita udah percaya kayak gitu ya? Iyalah, karena memang sudah jelas pada waktu Petrus hanya dengan bayangan aja orang itu sembuh. Enggak Pak, karena gini Pak, ini logika nih Pak. Kita main logika nih. Dari tadi kan Bapak paham saya nih. Bapak udah setengah jam ngobrol sama saya udah mulai paham nih omongan saya. Kan di Ten Commandment kan dilarang membunuh Pak, betul nggak Pak? Iya dilarang membunuh, ya betul.
Terus kok tiba-tiba ada penebusan mesti bunuh orang tuh dari mana Pak ajarannya? Karena yang saya tahu ya, original sins, ada namanya mereka panggil original sins. Itu dosa waris. Sementara Yosua mengajarkan nggak ada bapak berdosa karena anaknya, nggak ada anak berdosa sama bapaknya. Itu ajaran Yosua Pak. Itu ada di Alkitab Bapak juga. Nah, tapi original sins ini Pak, dosa waris yang mesti ditebus dengan membunuh orang yang nggak bersalah lagi. Itu ajaran mana Pak? Itu kan nubuatan. Siapa yang ada pagan, itu sudah ada nubuatan. Karena begini Pak, pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Gimana Pak? Yang saya juga bisa bilang Pak, nubuatannya jangan membunuh orang Pak. Sebelum perintah nubuatan membunuh itu Pak, sudah ada nubuatan Pak. Yesus akan datang. Jadi ngapain dia bikin peraturan jangan bunuh orang Pak? Karena kan nanti ditebus bunuh orang Pak. Nah, itulah Allah yang memiliki konsisten. Karena ketika dia memberikan perintah kepada Adam dan Hawa kan, jika engkau memakan itu pastilah engkau mati. Nah, disitulah terjadi barter Pak. Jadi nggak dimaafin ya Pak ya? Jadi nggak dimaafin nama Tuhan ya Pak ya? Dia makan obat itu. Iya, harus ada penebusan Pak. Jadi nggak dimaafin Pak? Ya memang tidak ada pemaafan Pak pada waktu itu. Maka harus ada penebusan Pak. Iya, jadi nggak dimaafin ya? Di dalam ayat kenapa mereka masih ada waktu hidup karena memang tetap mereka akan mati. Enggak, tapi kan Bapak bilang kan Tuhan kan konsisten kan. Mestinya begitu Adam melakukan dosa itu, Adamnya yang dimarahin, habis itu sampai dia bertobat atau minta maaf, udah kenapa jadi orang lain yang kena Pak? Nah ini kan mereka harus mati. Nyatanya kan pada waktu mereka diciptakan hidup mereka kekal Pak. Tapi ketika mereka makan, enggak Pak, itu Adam kan meninggal Pak. Iya makanya kan sudah dikatakan pastilah engkau mati. Seandainya mereka tidak makan, dia tidak akan mati Pak. Seandainya ya. Iya seandainya, tapi kan mereka makan. Siap. Tapi jadi orang lain yang kena Pak. Nah justru itu karena ketika murkanya ini kan dan ini Pak, ini semua nih Pak, ini semua yang kita bahas nih di 10 menit terakhir. Itu di mana Yesus menceritakan Pak? Soal ada dosa dari Adam, saya yang nembus. Itu di mana dia bilang Pak? Nubuatan. Itu kan sudah nubuatan. Jadi dia nggak ada cerita, dia itu bukan ajaran dia ya. Jadi original sins itu bukan ajaran dia ya. Dialah yang menyatakan kepada nabi-nabi. Nabi-nabi mengatakan itu di dalam kitab-kitab Yahudi ini. Itulah yang disebut nubuatan. Dia sendiri yang mengatakan, kemudian dia sendiri yang menggenapinya, Pak. Jadi 3,5 tahun nih, Pak, dia sama murid-muridnya. Dia nggak ada cerita soal ini, Pak. Soal original sins yang akan saya tebus, gitu. Nggak ada ya? Itu mesti Paulus yang cerita. Oh, dia sendiri yang ngomong kok di dalam. Di mana tuh, Pak? Di Matius 24 ayat 26 kalau nggak salah. Apa dia bilang? Itu ada baru, soalnya saya, sudah larut ini kalau masih siang saya berani buka data. Iya, Yesus mengatakan sebelum dia disalibkan, dia 4 kali loh ngomong bahwa dia akan mati, Pak. Dia akan menderita. Iya, Nabi memang dapat sign-sign kayak gitu. Tapi di mana dia bilang Adam itu ada original sins, ada dosa waris yang aku akan tembus. Kalau itu saya belum menemukan hal itu. Namun itu kan ada di dalam itu pendalaman aja yang diterangkan oleh Paulus, Pak. Karena ya, jadi ajaran Paulus sebenarnya yang tadi saya bilang itu ajaran pagan gitu, Romawi. Paulus ini dipercayakan oleh Yesus sendiri untuk mengungkapkan rahasia. Bahkan sampai sekarang ini, Pak, ada yang masih misteri. Assalamualaikum Bang Ibes. Yang belum digenapi, Pak. Jadi kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana? Izin lagi Bang Jibril sedikit lagi nih saya. Siap. Sedikit ya. Jordan, ini Yesus mati ini kehendak Tuhan atau kehendak Yunani? Kehendak Tuhan. Oke, kehendak Tuhan. Kataku aku sholat dulu sebentar ya. Lanjut Pak. Oh ya, siap Bang Wan. Iya, Bang Wan. Siap. Yesus ini disalibkan atas kehendak Tuhan, betul? Iya, Pak. Oke. Ketika Tuhan berkehendak manusia akan mati, disalib,
Apa salahnya Yesus, Bang? Dia untuk barter dosa, Pak. Tukar dosa supaya manusia ini selamat. Oke, Tuhan menukar dirinya menjadi dosa gitu ya? Ya, betul. Oke, Tuhan menukar dirinya menjadi dosa. Sekarang, apakah Tuhan membunuh dirinya sendiri untuk menjadi penebus kepada manusia? Ya iyalah. Hah? Iya. Tuhan membunuh dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia, begitu ya? Iya, memang sudah begitu. Oke, kamu tahu, Jordan, kalau jangankan Tuhan ya, Nabi sejak itu, kalau dalam pahaman selain daripada Kristen, misalnya Islam, Rasulullah saja itu ada rambutnya diabadikan, ada sandalnya diabadikan, ada pedangnya diabadikan, jubahnya diabadikan. Sekarang ketika Tuhan ini membunuh diri, apa yang sudah diabadikan, Bang? Yang masih ada sampai saat ini? Di Israel. Di mana? Dimakamkan. Hah? Tempat Tuhan dimakamkan? Iya, masih ada kok di sana tempatnya itu. Oke, tempat Tuhan dimakamkan ya? Iya. Sekarang, sekarang oleh karena ini sudah minta penyaliban Tuhan, maka saya tanya, jam berapakah Tuhan itu disalib? Ada di dalam Alkitab itu, cuma aku nggak bisa membukanya. Bapak mau merujuk, ada perbedaan kan? Ada jam 3, ada 12. Perhitungan waktu, Pak. Gimana? Ada yang dilihat, dari waktu Israel, ada yang dilihat dari waktunya Yunani pada waktu itu. Jadi berarti ada dua penyaliban, Bang ya? Ada di Yunani, ada di Israel penyaliban itu ya? Oh, atau gimana? Cuma satu penyaliban. Tapi arah Bapak merujuk kepada kok di dalam Markus kalau nggak salah ya jam 3, kenapa di dalam itu mengatakan jam 12? Itu cuma masalah waktu. Di kitab yang satu itu berbicara tentang waktunya orang Ibrani. Yang satu berbicara waktunya orang Israel. Orang Yunani. Oh, Yunani. Sekarang orang Yunani ini adalah penulis yang mendapat edukasi dari Tuhan atau menulis atas edukasinya sendiri? Bukan orang Yunani yang menulis, orang Yahudi yang menulis. Paulus dan murid-murid itu adalah orang Yahudi sendiri, Pak. Oke. Sekarang ketika orang Yahudi sendiri ini menulis, kenapa bisa berlainan, Bang, masanya? Itu kan saya sudah katakan, perhitungan waktunya kan. Ada perhitungan waktunya beda-beda, Bang. Di Israel itu beda-beda, 2 kali 1 hari begitu waktunya, atau gimana? Tidak. Tapi kalau perhitungan jamnya Yahudi, Ibrani kan dari jam 6 sampai jam 6. Nah, kalau perhitungannya yang Yunani kalau nggak salah itu berbeda jam 12:30 malam itu perpisahan. Gitu. Kamu bilang tadi sama-sama di Yahudi, tapi sekarang ke Yunani. Sekarang saya tanya, yang menulis di Yunani, apakah tidak dituntun oleh Yesus atau memang si pengarang yang menuntun dirinya sendiri? Yang satu menurut waktunya Yunani, yang satu menulis tentang waktunya Ibrani, makanya ada perbedaan di situ. Oke, siapa yang Yunani, siapa yang Ibrani, Bang? Ada itu saya nggak bisa buka karena arah Bapak kok ke situ. Jadi saya sebelum Bapak mendahului, saya kasih penjelasan seperti itu. Iya, supaya kamu boleh ngarangkan. Sekarang saya tanya, yang Yunani itu Lukas, Markus, atau Yohanes? Aku mau lihat dalil, tapi sudah malam. Bagaimana kau mengatakan sesuatu yang kau tidak tahu dalil, Bang? Coba tanya Al-Hidayah. Bukan sama-sama kita tidak punya Bible. Jadi kamu yang Kristen, yang punya Bible, orang Islam yang tahu ayat kamu. Gak masalah, bukannya saya nggak tahu, tetapi saya malas mau bangun. Sekarang enggak apa-apa. Saya cuma suruh kamu pilih siapa yang Yunani. Markus kah, atau Lukas kah, atau Yohanes? Siapa yang Yunani di situ? Yang Yunani itu yang jam 3 barangkali ya, Pak. Jam 3. Berarti Markus ya? Markus orang Yunani ya? Bukan orang Yunani, dia menulis berdasarkan waktu.
Gimana sih? Waktunya orang Yunani. Contoh Pak, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak ini. Sekarang ketika terjadi percakapan antara saya dengan Bapak, saya di Indonesia Timur, waktu saya jam berapa Pak? Anda tahu? Bapak di Indonesia Barat, waktunya berbeda. Beliau di Malaysia, Pak. 1 jam. Itu seperti itu Pak. Oke. Sekarang yang disalibkan ini, dengar, yang disalibkan ini Tuhan atau diceritakan karangan? Tuhan. Tuhan. Tapi kalau Tuhan, Bang Jordan, kalau Tuhan ini yang diceritakan, pasti samanya itu waktunya itu sama. Karena ini Tuhan, tidak boleh diasumsikan oleh manusia. Sekarang coba, ketika si Markus ini menulis, apakah dia di Yunani waktu dia menulis? Atau kau sedang mengakui bahwa Bibelmu dari Yunani gitu? Kan kita melihat masa transisi kalender juga ada. Masa waktu sudah ada juga Pak. Orang Ibrani itu punya timer sendiri dari terbenam sampai terbenam. Orang Yunani berbeda Pak. Sekarang yang saya tanya bukan Yunani dan Yahudi yang berbeda. Si Markus ini menulis apakah di Yunani atau di Bani Israel, di Yahudi? Peristiwanya sama, tetapi waktunya yang diceritakan berbeda waktu. Berbeda waktu sama-sama Yahudi begitu? Atau satu di Yunani menceritakan? Misalnya Pak Bang Hidayah, di Indonesia itu Jakarta dengan Papua beda 2 jam, bahkan sampai 3 jam. Jadi ibaratnya adalah orang Paulus orang Makassar, terus Yohanes orang Medan, terus Markus orang Papua, begitu dia. Nah, sekarang gini, masalahnya gini, Jordan. Bagaimana dengan orang Sulawesi? Yang mana dia percaya? Yang tengah-tengah? Tunggu Pak, saya mau katakan begini. Satu peristiwa diceritakan dalam 3 waktu yang berbeda. Gimana itu? Paham? Sama-sama Bani Israel tapi menceritakan waktu berbeda atau gimana? Contohnya, pelantikan Presiden Joko Widodo dilakukan pada jam 12 waktu Indonesia Barat. Terus di Indonesia Tengah itu jam 1. Ya itu nonton TV, Jordan, sebenarnya supaya kita tidak muter-muter ini gini Jordan. Pak, ini berbicara tentang waktunya orang Yunani ini 1 kali 24 jam itu jam 12 tengah malam bangsa Yahudi. Jadi yang kamu ditanya di sini gini, Markus itu menulis dia di Yunani atau di Yahudi? Menurut waktu, bukan peristiwa yang sama. Bukan menurut waktu. Sekarang Markus itu menulis di Yunani yang lain waktunya atau dia pun di Yahudi juga? Atau kau sedang mengakui bahwa Markus itu orang Yunani, penulis Bible? Nah, di waktu itu bangsa Israel itu mengakui waktu itu jam berapa ya? Jam 12 kalau nggak salah. Kalau menurut orang Yunani itu jam 3. Berarti kau mengakui bahwa Markus itu orang Yunani gitu? Tidak berarti karena kan mengikuti aturan pada waktu itu. Kalau dia sama-sama di Yahudi menulis, pasti jamnya sama. Salah atau betul? Betul apa betul? Jamnya sama, tapi yang satu menurut waktunya Yunani, yang satu menurut waktunya Ibrani. Bung, Yunani itu bukan Bani Israel, itu Romawi. Sekarang saya tanya, si Markus ini yang menuliskan pukul 3 ini, dan si Lukas menulis pukul 9 pagi, si Yohanes menulis pukul 12, ini yang lain-lain ini menulis di luar Bani Israel atau dalam Bani Israel? Itu jelas di satu peristiwa yang sama, jelas di bangsa di Bukit Zaitun Pak, peristiwa yang muter-muter ini orang di yang saya tanya, di mana mereka menulis ini, di Bani Israel atau di luar Bani Israel mereka menulis ini sehingga tidak sama jamnya? Kalau tentang lokasi penulisan aku tidak tahu kalau lokasi. Makanya dari tadi Bang kamu jawab begitu. Jadi sekarang saya menanggapi bahwa Yohanes itulah yang lebih betul. Karena apa? Dia murid yang dikasihi oleh Yesus. Sesuai dengan Matius 10:20 nomor 2-6. Tetapi kalau si Markus dan si Lukas, kenapa mereka boleh berasumsi? Karena mereka adalah Yunani.
Dan pundasi daripada Bible itu yang Anda imani adalah murni karangan dari Lukas. Ayatnya Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Setelah aku menyelidiki dengan dari saksi mata, sejak semula aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Bang Aftar, agak ini Bang, doubling. Kamu itu. Doubling Bang Aftar. Ya toh? Nah, sekarang yang kedua, Jordan. Siapa yang memikul salib Yesus sampai ke Golgota? Simon orang Kirene. Simon orang Kirene. Tapi kalau di Yohanes 19:14 itu Yesus sendiri. Gimana itu? Ya, kan dia tinggal membantu, Pak. Karena ketidakmampuan. Di mana membantunya itu? Di mana? Ayat membantunya di mana kamu jumpa itu? Iya, karena Yesus kan dibantu. Yesus pada waktu tidak ada dibantu di situ. Di Yohanes 19 dari nomor 13 sampai 14, dan Yesus itu memikul salib dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota yang namanya Tengkorak. Begitu juga dengan Lukas 23 nomor 26. Simon Kirene yang memikul salibnya, yang diambil mereka, ditangkap lalu disuruh pikul salibnya. Ini yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, berarti dua Yesus gitu. Benar. Simon orang Kirene sama Yesus kok sama. Jadi Yesusnya dua. Sama Yesus kan beda orang, Pak. Jadi kenapa ada dua salib yang dipikul berbeda? Bukan, dia menceritakan yang satu pada waktu Simon orang Kirene menyikul salib, dia kan tidak melihat, Pak. Tidak melihat apa, Bang? Tidak melihat bagaimana Simon orang Kirene ini kan yang memikul. Contoh Pak, satu peristiwa Pak. Kok sudah memikul masa tidak melihat? Itu bukan saja tidak melihat, tapi kalau saya lihat di video itu terombang-ambing dia keberatan. Masa dia melihat tidak merasa? Loh, kan yang menulis ini Pak, dia ini kan mendengar kesaksian. Kemudian mendengar, ternyata sudah berputar lagi. Oke. Sekarang yang didengar oleh yang menurut kamu Jordan, menurut kamu di Lukas ini, Lukas sama Yohanes ini yang mana benar? Coba pilih antara satu dulu. Penulisan itu murid-murid kan kocar kacir Pak. Jadi pada waktu itu Yesus nanti Bang, itu setelah sampai itu nanti di Markus 14 nomor 50 yang lari telanjang itu nanti. Ketika mereka di dalam gedung untuk disalibkan kan yang memikul pertama adalah Yesus. Lalu mereka bergantian di mana? Kan jauh barangkali ya lokasinya. Jadi mereka bergantian di mana? Di tengah jalan atau di separuh jalan atau suku jalan atau di mana? Barangkali lah ketika Yesus sudah tidak mampu lah. Itu alur ceritanya seperti itu. Tapi tidak pernah saya menemukan Bang ayatnya itu mereka bergantian, tidak pernah saya temukan itu. Nauzubillahi min dzalik. La haula wala quwwata. Merinding aku ketika membacakan ini. Tuhan disalib sudah mengatakan tadi bahwa apa yang saya bilang? Yang dipaksakan kan memikul salib. Yang satu tidak. Jadi di situ ceritanya saling melengkapi, Pak. Saling melengkapi. Yohanes melengkapi Markus atau Markus melengkapi Yohanes? Yang mana dulu ini? Simon Kirene dulu atau Yohanes Yesus dulu? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya berarti dua Yesus gitu. Diceritakan oleh orang yang berbeda atau gimana? Dua oknum di situ, Pak. Bukan dua oknum. Satu oknum. Satu oknum dua pribadi atau gimana? Sorry. Di situ ada dua oknum, Yesus dan Simon orang Kirene. Begitu, Pak. Iya, yang memikul salibnya yang benar ini siapa ini? Kan dikatakan di dalam kitab apa ya? Itu kan cuma Yesus. Di kitab yang satu mengatakan Simon orang Kirene yang membantu, yang dipaksakan oleh prajurit Romawi pada waktu itu. Ya, tapi saya membaca Bible itu Bang, tidak pernah saya melihat dan membantulah Simon Kirene karena Tuhan sedang merasa berat dengan kayu 1 ton. Tidak ada itu. Bahasa saya untuk bahasa Jordan. Berarti asumsinya lebih tepatnya asumsinya Jordan begitu ya. Ini kan semua kata untuk menerangkan bahwa Simon Kirene juga memikul salib itu.
Dia memikul juga mungkin sudah mau sampai gitu kan, baru tiba-tiba dipikul kan? Ya, bisa seperti itu kan kita lihat alur ceritanya, Pak. Enggak, kalau alur ceritanya saya lebih percayakan Yohanes. Karena dari Yerusalem sampai ke Golgota, Yesus memikul salib itu tidak diganti oleh siapapun. Tetapi kalau Jordan mengatakan tadi harus digantikan, bahkan ini sesuatu yang memalukan, Bang. Bukankah Tuhan itu yang maha mencipta kayu? Masa kayu seberatan Tuhan itu? Kamu bilang digantikan oleh manusia? Tuhan capek. Ya, Yesus aja kok sampai mati. Kan Bapak bertanya, kenapa Tuhan bisa mati? Itulah kasihnya. Dia jadi manusia. Kasih Tuhan kepada Kristen itu harus mati Tuhan itu ya, Bang Jordan ya? Iya, karena menggantikan manusia yang akan divonis mati. Maka siapa manusia itu, Bang? Yang divonis mati itu siapa? Saya dan saudara. Jadi sekarang saya tanya, apakah setelah Yesus mati menebus tumbal dosa Kristen ini, apakah Kristen panjang umur dari orang Islam? Mungkin panjang 100 tahun kah, 200 tahun kah, atau gimana? Bukan berbicara tentang panjang umur, Pak. Tetapi akan ada sebuah keselamatan di mana manusia itu akan masuk neraka, Pak. Jadi supaya manusia itu tidak masuk neraka, maka dia datang. Tapi soal panjang umur itu tetap berlaku lah, Pak. Supaya Tuhan mati supaya manusia tidak masuk neraka gitu ya? Iya, itulah, Pak. Tetapi kalau di Lukas 26, Yesus bilang setiap manusia itu kalau mati digarami, Bang, dengan api. Kenapa itu? Kalau digarami itu kan Yesus waktu mati juga kan dirempah-rempahi. Jadi merupakan semua kebiasaan. Kebiasaan manusia mengikut kebiasaan Tuhan atau Tuhan mengikut kebiasaan manusia? Iya, Tuhan mengikuti kebiasaan manusia. Astagfirullahalazim, kok ada Tuhan mengikut manusia? Iya. Karena sekarang aja, Pak, orang mati itu orang Kristen kalau misalnya dia mati hari ini, kemudian kan masih ada keluarga yang jauh, maka dia diformalin, Pak, supaya supaya dia tidak akan membusuk sampai saudaranya datang. Jadi saudaranya masih melihat jenazahnya. Sekarang gini Jordan, kalau Kristen itu mati, yang percaya Yesus Tuhan ini langsung ke surga atau kemana? Belum Pak. Belum itu ya? masih masuk ke alam maut, Pak. Alam maut, lepas itu? Iya, alam maut. Sesudah di alam maut, Yesus kan datang. Nah, di situ ada kebangkitan pertama. Jadi pada waktu itu ayatnya di mana, Bang? Ketika di alam maut nanti Yesus datang untuk kebangkitan pertama, ayatnya ada enggak? Ada di dalam Wahyu, Pak. Wahyu pasalnya 21, tapi saya kan sudah tidak bisa membuka. Kalau Wahyu 21 itu perkataan Yohanes, Bang. Tadi baru dibahas itu. Itu di dalam, jangankan itu, Pak. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 14. Itu jelas. Ketika Tuhan datang, itu di sana, lihat aja 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Ketika Tuhan datang apa yang terjadi? Akan ada kebangkitan, cuma khusus orang percaya, Pak. Yang tidak percaya mereka tidak dibangkitkan. Tapi kalau di Bible kamu kalau tidak salah, saya terbaca bahwa manusia itu kalau mati diserahkan kepada iblis, tubuh jasmaninya. Kenapa itu? Itu orang yang berdosa supaya dia bertobat. Di mana, Bang? Di konteks itu tidak ada. Tidak ada yang berdosa di situ, tidak ada. Di situ coba baca baik-baik ayat sebelumnya. Saya jangankan baik-baik sebelumnya, Bang. Baik-baik dari Kejadian sampai Wahyu itu saya tahu. Sekarang menurut Bible di 1 Korintus 5:65, kalau mati manusia itu tubuh jasmaninya diserahkan kepada iblis. Nanti baru ruhnya diserahkan kepada Tuhan. Bacalah baik-baik itu, Pak. Baca baik-baik. Saya sudah baca baik-baik, Bang. Saya itu orang yang supaya fisiknya disiksa, tetapi rohnya diselamatkan, jiwanya diselamatkan. Ternyata masih disiksa walaupun percaya Tuhan Yesus gitu? Iya, karena orangnya. Astagfirullahalazim. Lalu buat apa dia mati, Bang, sebagai tumbal kalau begitu? Itu kan dosanya kan supaya diampuni. Jadi Tuhan dengan cara mengampuni dosa, selain daripada mematikan Tuhan, harus disiksa dulu begitu?
Percuma dong kalau gitu Yesus mati. Gini Pak, ketika Gimana? kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini kan sudah diselamatkan, Nggak lolos tahu. dari neraka. Yang ngajarin siapa tadi belum dijawab Bang. Sebentar dulu Pak, Nggak sebentar tahu dulu. dia. Sebentar dulu. Beribadah Dari sama orang seperti ini. kita akan masuk di dalam kota Yerusalem, atau sebelum itu ada kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi ketika kita percaya dalam 1 kali 24 jam, sebentar dulu Pak. Kira-kira dalam 1 kali 24 Mau ikut boleh, silakan kalau mau ikut. Enggak apa-apa, lanjut dulu. Enak didengarnya. Oh iya. Ada something yang terjadi di sebelah tadi, jadi saya ini dulu, mantau dulu, santai. Oh iya. Silakan lanjut. Calm down aja ya. Dalam 1 kali 24 jam. Santai-santai. Tunggu saya lanjutin dulu Pak, sabar dulu. Kan saya saya nggak Iya, kami mendengarkan ini, Bang. Iya. Jadi dalam 1 kali 24 jam, sekalipun dia percaya, apakah dia tidak akan pernah melakukan dosa? Nggak tahu. Masih bisa lah. Makanya Pak, ada cara Tuhan yang mengakui bahwa dia anak, maka Tuhan ajar secara langsung, ada secara sakit penyakit, atau diserahkan kepada iblis Pak. Gitu. Jadi sekarang gini Jordan, Kristen ini yang sudah Tuhan Yesus mati ini, si Yesus ini menjadi tumbal ini, kalau matinya diserahkan kepada iblis dulu ya, atau langsung ke surga, atau gimana? Oh gini Pak, dia ini berdasarkan murkanya dia sendiri. Siapa yang murka? Manusia murka kepada manusia atau gimana? Allah yang murka. Kan di sini. Allah murka. Neraka itu bagian dari murka Allah. Nah sekarang bagaimana supaya dia tidak murka? Ya kan? Maka dia datang menyelamatkan manusia dengan cara menjadi manusia. Apakah Tuhannya Bani Israel itu tidak maha pengampun? Jelas saja maha pengampun, tetapi dalam konteks penebusan itu harus tetap terjadi. Pengampunan itu cuma sifatnya temporer aja. Ya, tapi ketika masuk dalam hukuman neraka atau tidak, maka dia harus datang menebus, Pak. Yohanes 8:34 kata Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa selama-lamanya. Itu gimana? Oh iya. Jelas saja, makanya dia sekali lagi percuma lagi dia menjadi tumbal kalau begini. Makanya kita diajarkan supaya tetap kerjakan keselamatan, bertobat. Jadi pertobatan itu bukan saat, memang kalau kita pertama terima Yesus kita harus bertobat, tapi pertobatan itu jangan berhenti di situ, harus continue Pak. Kontinunya gimana? Harus Tuhan Yesus kalau harus sudah jadi tumbal gitu atau gimana? Kehidupan kita ini selalu dikikis oleh firman Tuhan. Misalnya saya ini masih tukang main perempuan. Hari demi hari saya dikikis. Hari ini saya tidak membawa perpuluhan. Besoknya saya sudah membawa. Hari ini saya masih mencuri. Besoknya ada firman Tuhan, jangan kamu mencuri. Jadi sama Bang kalau gitu Bang Jordan. Dalam Islam juga begitu. Kami ini mengharap ridha Allah. Ada namanya tobat nasuha untuk meminta ampun dosa. Tetapi satu dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah, bahkan di Bible sekalipun, yaitu dosa yang mendua-mentigakan Tuhan. Apalagi kalau mengatakan Tuhan itu menjadi manusia dan dibunuh. Karena itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran pagan. Kalau kami Pak, justru kemanusiaanlah yang kami tinggikan. Kemanusiaan Tuhan inilah yang kami tinggikan. Kemanusiaan Tuhan yang harus ditinggikan, betul. Iya. Oke. Ketika Tuhan ini sebagai manusia, apakah sifatnya maha kuasa? Menjadi terbatas. Salah satu. Terbatas. Iya, menjadi terbatas. Apakah Tuhan apakah Tuhan pernah menjadi tidak terbatas? Iya, pernah, karena dia menjadi manusia, karena ada aturan ketika dia menjadi manusia, sebelumnya dia akan begini-begini. Itulah nubuatan yang sudah digariskan ketika dia jadi manusia. Jadi dia berdasarkan itu, Pak. Oke. Ketika Tuhan manusia terbatas, apakah ada yang lebih berkuasa dari Tuhan?
Tidak ada, Pak. Tidak ada kan? Tetapi kenapa di Bible ternyata iblis lebih berkuasa ketika Tuhan menjadi terbatas. Contoh, dia dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kenapa tiba-tiba lebih tinggi iblis daripada Tuhan? Kenapa? Ya, karena di situ kan menyatakan bagaimana keberadaannya sebagai manusia kan. Jangankan masalah iblis membawanya dia mati aja, itu sebenarnya itu yang paling berat. Gimana? Kenapa beratnya Tuhan tuh? Iya, karena dia sudah jadi manusia. Bagi saya pribadi adalah sebuah kebodohan ketika saya menjadi manusia. Oh, berarti kamu maunya tadi ini menjadi jin gitu ya, Bang John? Sebentar dulu. Ya. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, maka dia datang sendiri. Itulah kasihnya, Pak. Bunuh diri. Ya memang dia sudah tentukan, Adam, jangan engkau makan. Kalau engkau makan, pastilah engkau mati. Izin, Pak. Nah, ketika supaya Adam ini tidak mati, maka dia yang datang jadi manusia menggantikan. Bapak supaya Jordan. dia yang mati, Pak. Bapak Jordan. Ya. Yesus tahu tidak kalau dia akan mati? Dia tahu, bahkan dia sudah mengatakan sebelum 4 kali dia katakan kepada murid-murid bahwa anak manusia itu akan disiksa, mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Oke, apakah Yesus pura-pura kesakitan dan mati, Pak? Oh, jangan seperti itu. Kalau Bapak mengatakan itu kan sekarang ketika jadi manusia, dia lapar. Dia bisa. Berarti dia nggak pura-pura mati ya? Kalau menurut Bapak mengatakan seperti itu nggak masalah, tetapi bagaimana kami mengatakan dia mati itu adalah untuk penebusan, Pak. Penebusan. Yang menebus dosa itu manusia apa Tuhan, Pak? Yang jelas Tuhan. Dia punya cara dan dia yang datang. Karena tidak ada manusia yang menurut kriteria dia untuk menebus manusia. Manusia itu semuanya telah jatuh dalam dosa. Sehingga bagaimana mungkin orang mau menebus orang yang berdosa sementara dia berdosa. Maka dia yang datang. Itu, Pak. Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani setelah disalib atau sebelum disalib? Pada waktu Yesus disalib, berada di kayu salib, sudah disalib, ada 7 perkataan Yesus di kayu salib, termasuk itu, Pak. Berarti pas lagi di kayu salib, Yesus berteriak Eli Eli lama sabaktani, begitu? Ya, betul. Betul. Pada saat dia berteriak Eli Eli lama sabaktani, apakah Yesus masih Tuhan pada saat itu? Tetap dia Tuhan. Tetap dia Tuhan. Lantas Eli Eli itu siapa, Pak? Lantas Eli Eli itu siapa? Bapa kan, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Siapa yang meninggalkan Yesus? Bapa, Allah kan itu. Allah. Ketika keluar di dalam dirinya Yesus, keluar Allah Bapa dan meninggalkan Yesus, apakah Yesus masih Tuhan? Nah, itulah yang dikatakan bagaimana Tuhan jadi manusia. Iya. Dia kan tetap sebenarnya manusia. Bapak, dia kan tetap Tuhan, tetapi yang mati tahan dulu, Pak. sabar aja, Pak. Dia, Pak. Bismillahi wa inna rajiun. Sabar, Pak. Begini, Pak. Pada saat kita berdiskusi, Bapak harus mengingat setiap perkataan Bapak, setiap apa yang Bapak sampaikan. Ketika Bapak mengatakan bahwasanya yang disalib, yang menebus dosa, yang harus mati di tiang salib adalah Tuhan. Betul, Pak? Oh, betul sekali. Betul. Pada saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani, itu dia sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Dan saya yakin, sebentar Pak, sebentar tahan. Dan saya yakin dan saya percaya bahwasanya Tuhan 100%, manusia 100%. Yang terjadi di dalamnya adalah ketuhanan Yesus pada saat itu berhenti. 100% keluar dari dirinya sehingga dia berteriak Eli Eli lama sabaktani. Jadi sehingga yang 100% yang tinggal ini adalah Tuhan, Yesus sebagai manusia, tubuh kemuliaannya.
sudah tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Karena Yesus sudah karena Allah Bapa sudah keluar. Sehingga Yesus berkata dan berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Sebenarnya sih bahasa di situ Eli Eli lama sabachthani, Pak. Cuman ya sudahlah. Eli Eli lama sabachthani gitu, Pak. Berarti sekarang dengan diamnya Bapak mulai berpikir untuk bagaimana caranya merancang bibir Bapak untuk memaksakan hati, menutup akal pikiran Bapak, membuat narasi-narasi sehingga tetap Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan Yesus sudah berteriak bahwasanya Eli Eli lama sabachthani, Tuanku, Tuanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Tuhan meninggalkan